Selamat datang di kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini kita akan membahas kisah legenda Arya Penangsang dalam episode kedua. Selamat menyaksikan. Pembunuhan Sunan Kalijamat. Setelah mengadakan musyawarah yang sangat serius dengan para pembesar kesultanan, Ratu Kalijamat beserta suaminya Sunan Kalijamat memutuskan untuk datang bertandang ke pesantren Kudus. Sunan Kudus memang masih menjabat sebagai salah seorang penasehat agung Kesultanan Demak. Jabatan ini bermakna politis. Namun di samping itu sudah diketahui umum bahwa Sunan Kudus pun adalah seorang pemimpin pesantren yang memiliki banyak santri. Dia dianggap sebagai seorang sesepuh dan dituakan. Sebagai seorang penasehat, kedudukan Sunan Kudus memang masih di bawah kedudukan Sultan Demak. Tapi kedudukannya sebagai seorang pemimpin pesantren yang berbasiskan moral, maka dia dianggap sebagai seorang guru, seseorang yang patut dipatuhi dan patut dijadikan suri tauladan. Oleh karena itulah, sengaja Sultan Demak V beserta Ratu Kalijamat menyengaja datang sendiri ke pesantren Kudus. Ini dimaksudkan kedatangan mereka berdua lepas dari hierarki sebuah pemerintahan. Sultan Demak V beserta istri datang ke pesantren Kudus sebagai seorang siswa yang tengah menghadap gurunya, walaupun mereka bukan siswa langsung pesantren Kudus. Kedatangan Sultan Demak V mengejutkan seisi pesantren Kudus. Mau tidak mau, walaupun kedatangan Sultan Demak V dan Ratu Kalijamat bukanlah atas nama kesultanan, namun atas nama pribadi, tetap saja kedatangan mereka memancing penyambutan yang meriah. Para santri segera berjajar sembari menabuh rebana dan menyanyikan sholawat Nabi menyambut kedatangan rombongan Sultan. Tepat pada waktu itu, banyak terlihat pasukan Jipang Panolan Tengah berada di sana. Baik Sultan Demak V maupun Ratu Kalijamat melihat itu. Para pasukan Jipang Panolan tidak satupun yang ikut melakukan penyambutan. Di sudut halaman pesantren terlihat sebuah kuda berbulu hitam yang berhiaskan perhiasan-perhiasan indah. Ratu Kalijamat tahu itu adalah kuda kesayangan Arya Penangsang yang dikenal dengan nama Kiai Gagak Rimang. Berarti saat ini Arya Penangsang juga tengah bertandang ke pesantren Kudus. Situasi yang agak tidak menyenangkan terjadi antara pasukan Demak dengan pasukan Jipang Panolan. Ratu Kalijamat segera memerintahkan pemimpin pasukan agar memastikan mengambil tempat terpisah dengan pasukan Jipang Panolan dan jangan mengambil tindakan apapun jika tidak ada perintah darinya. Sunan Kudus beserta istri dan keluarga menyambut kedatangan Sultan Demak V beserta istri Ratu Kalijamat. Mereka berdua diterima di Pandopo, namun tak tampak Arya Penangsang ikut menyambut kedatangan Sultan. Menyadari akan hal itu, Ratu Kalijamat benar-benar merasa diremehkan dan ditantang. Sultan Demak V dan Ratu Kalijamat memohon kepada Sunan Kudus agar bisa berbicara bertiga. Sunan Kudus mengabulkan dan mereka akhirnya menuju ruang dalam bertiga. Setelah itu, Ratu Kalijamat segera menyampaikan maksud kedatangan mereka. Popo Sunan, kedatangan kami kemari sesungguhnya ibarat kedatangan seorang murid kepada gurunya. Walaupun kami bukan murid resmi pesantren Kudus, namun secara tidak langsung kami menghargai Popo Sunan sebagai guru kami pula. Sejenak Ratu Kalijamat diam lantas, dan kami memandang Popo Sunan adalah panutan kami, sosok yang memberikan suri tauladan bagi kami. Jadi sekiranya kami meminta keadilan kepada Popo Sunan, bukankah itu juga sudah sewajarnya? Sunan Kudus tersenyum
dan menjawab, "Memberikan keadilan adalah kewajiban seorang sultan. Aku bukan seorang sultan. Anak emas Sunan Kalinyamatlah seorang sultan. Dia yang seharusnya berhak memberikan keadilan." Ratu Kalinyamat tersenyum dan berkata, "Bukan keadilan seorang sultan yang tengah kami harapkan, tapi keadilan dari seorang guru kepada muridnya yang telah berbuat dosa." Sunan Kudus terdiam. Ratu Kalinyamat mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain putih dari dalam peti kayu berukir yang dia bawa. Benda terbungkus kain putih tersebut dipegangnya dengan tangan kanan, lalu dibuka penutup kainnya. Sunan Kudus memincingkan mata melihat isi di dalam bungkusan kain putih tersebut. Ratu Kalinyamat kembali berkata, "Kami tahu pemilik benda ini kini tengah bersembunyi sebagai seorang pengecut di ruang belakang pesantren. Kami meminta keadilan Bopo Sunan kepada pemilik benda ini. Pastinya Bopo Sunan mengerti apa maksud kami." Sunan Kudus kemudian menarik nafas. Dilihatnya, benda yang ditunjukkan oleh Ratu Kalinyamat tak lain adalah keris Kiai Brongot Setan Kober. Keris pusaka miliknya yang kini telah diwariskan kepada Arya Penangsang. "Saya bukan seorang sultan," Sunan Kudus tiba-tiba berkata. "Keadilan dari seorang guru bukan dari seorang sultan," potong Ratu Kalinyamat berani. Dan pada akhirnya Sunan Kudus menyanggupi untuk memberikan keadilan kepada Arya Penangsang. Namun memberikan sebuah keadilan tidak segampang membalikan telapak tangan. Sunan Kudus menjanjikan 7 hari lagi Sunan Kudus akan menyerahkan Arya Penangsang ke Demak untuk menerima hukuman qisas atau hukum mati pancung kepala jika memang terbukti Arya Penangsang adalah dalang pembunuhan Sultan Demak IV atau Sunan Prawoto. Ratu Kalinyamat maupun Sunan Kalinyamat walaupun meragukan kesungguhan Sunan Kudus terpaksa menerima janji tersebut dan keduanya akhirnya mohon diri. Begitu Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat telah meninggalkan pesantren Kudus, Arya Penangsang menghadap Sunan Kudus. Dia menanyakan kebenaran janji yang telah diucapkan Sunan Kudus barusan, dan Sunan Kudus berkata, "Menurut hukum syariat, jika terjadi pembunuhan dan keluarga korban menuntut, maka tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan hukum qisas atau hukum pancung kepala, kecuali keluarga korban mau menerima diat atau harta pengganti dari sang pembunuh sebagai wujud perdamaian antara kedua belah pihak." Arya Penangsang menukas, "Dan tidak mungkin Bibi Kalinyamat mau menerima diat dari saya. Maka sekalian untuk menyingkirkan lawan-lawan saya sekaligus menghindari jatuhnya hukuman mati kepada saya, maka akan saya bungkam mulut Bibi Kalinyamat untuk selamanya agar tidak bisa menuntut saya lagi." Sunan Kudus terdiam, "Tapi lakukan di luar wilayah Kudus." Arya Penangsang menyembah, lantas bergegas keluar menemui Pati Matahun, Pati Sesepuh Cipang Panolan. Arya Penangsang memerintahkan melakukan penghadangan rombongan Sultan Demak V dan perintah utamanya adalah bunuh Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat. Setelah menerima perintah, Pati Matahun segera menyiapkan seluruh pasukan Cipang Panolan. Tidak memakan waktu lama, pasukan Cipang Panolan segera berangkat. Kuda-kuda digebrak nyalang menimbulkan bunyi ringikan riuh rendah bercampur teriakan-teriakan komando. Pasukan Cipang Panolan bergerak menyusul rombongan Sultan Demak V. Tujuannya jelas, menyingkirkan Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat hari itu juga. Sekali lagi darah akan bertumpah di bumi Jawa. Rombongan Sultan Demak V telah jauh meninggalkan wilayah Kudus. Tak terbesit sedikit pun di benak Sunan Kalinyamat jikalau di belakang mereka kini tengah mengejar sepasukan tempur Cipang Panolan. Hanya Ratu Kalinyamat
yang mendapatkan firasat yang tidak mengenakan. Dan firasat itu terbukti ketika dari arah belakang seorang penunggang kuda tengah memacu kudanya dengan kencang menyusul kereta yang dinaiki Sunan Kalijamat beserta Ratu Kalijamat. Sang penunggang kuda itu berpakaian layaknya rakyat biasa, kini nampak tengah berusaha mendekati lurah prajurit pengawal Sultan. Ratu Kalijamat tanggap sang penunggang kuda itu tak lain adalah anggota pasukan Tele Sandiboyo atau pasukan mata-mata Demak Bintoro. Nampak lurah prajurit pengawal Sultan setelah melihat tanda anggota yang ditunjukkan oleh sang penunggang kuda seketika memerintahkan seluruh rombongan berhenti. Sang penunggang kuda menghaturkan sembah sembari mendekati lurah prajurit pengawal. Terjadi percakapan sebentar dan mereka berdua berjalan menuju kereta yang dinaiki Sunan Kalijamat dan Ratu Kalijamat. Keduanya melaporkan bahwa di belakang rombongan kini tengah mengejar pasukan tempur Cipang Panolan dengan persenjataan lengkap. Sunan Kalijamat terkejut, namun tidak dengan Ratu Kalijamat. Dia lantas segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mempersiapkan diri, yakni bersiap untuk menghadapi pasukan Cipang Panolan apapun yang dikehendakinya. Apabila pihak Cipang Panolan menginginkan perang, maka hari itu juga Ratu Kalijamat akan memenuhi keinginan pasukan Cipang Panolan. Dua orang prajurit ditugaskan menuju ibu kota Demak untuk menyampaikan perintah tertinggi Sultan Demak V yang diwakili Ratu Kalijamat kepada seluruh angkatan bersenjata Demak agar mempersiapkan diri untuk memulai perang terbuka dengan pihak Cipang Panolan. Ratu Kalijamat sendiri yang memimpin rombongan pasukan pengawal. Dia kini keluar dari kereta dan menaiki seekor kuda. Seluruh pasukan telah bersiap di tempat masing-masing untuk menunggu komando. Dan benar, dari arah berlawanan, sepasukan prajurit berkuda nampak datang. Mereka adalah pasukan Cipang Panolan. Dari kejauhan melihat pasukan Demak telah siap tempur, pasukan Cipang Panolan yang baru datang tersebut langsung menghunus senjata masing-masing dan langsung menyerbu pasukan Demak. Ratu Kalijamat dengan tenang menghunus kerisnya. Diangkatnya tinggi-tinggi keris tersebut dengan tangan kanannya. Lantas setelah dirasa sudah saatnya, Ratu Kalijamat sontak lantang berteriak memberikan komando. Prajurit, saatnya serang. Peperangan pasukan Demak dengan Cipang Panolan akan terus berlanjut. Nantikan kisah Arya Penangsang selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih sahabat mawas diri semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Thank you for watching and see you the next video. Salam sejahtera.